Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil, nomor absen 2 di kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video cara menyeting access point light beam. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita ke control panel. Kita control panel. Nah, control panel kita masuk ke network and internet, lalu ke network and sharing center. Kita pilih Ethernet, properties, IP4. Nah, di sini kita ubah dari HCP ke static. Lalu kita isi IP-nya yaitu 192.168.1.2. Subnetnya kita tap, kita oke, close, lalu kita masuk ke Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge ini kita ketikkan IP dari Lightbeam defaultnya yaitu 192.168.1.20. Nah, kita enter. Nah, kalau seperti ini kita pilih advance saja, lalu continue. Dia akan masuk ke web seperti ini. Kita select country Indonesia, misalnya Inggris, ya Inggris. Lalu jangan lupa kita centang I agree, lalu continue. Masukkan username. Username di sini biasanya TKJ. Username contohnya. Lalu untuk passwordnya kita bisa gunakan, kita pakai CR1 MP1 NG. Steve Akel. Lalu kita masukkan lagi CR1 MP1 NG Akel. Kita klik save. Kita akan menyeting Lightbeam sebagai apa terlebih dahulu. Kita masuk ke wireless, kita pilih access point-nya kita nyalakan. Remote-nya kita tergantung bisa di on atau off kan, kita off kan saja nggak apa-apa. Channel width-nya paling besar 20, frame duration-nya fleksibel biasa. Nah, control frequency list kita aktifkan, lalu kita masukkan 5800. Nah, kita juga samakan dulu center frekuensinya. Untuk SSID-nya kita ubah. SSID-nya biasanya TKJ. Nah, seperti ini biasanya SSID-nya. Terus untuk passwordnya kita ganti juga CR1 MP1 NG Steve Akel. Nah, seperti ini biasanya. Ini biasa output wireless security. Wireless network protection-nya on. Amplitude-nya kita maksimalkan. Ini on. Client isolation kita on kan. Kita on kan di sini auto. Ethernet modul alternatif. Calculation air limitnya kita on kan saja. Kita save change dulu. Kita tunggu. Nah, tadi datanya sudah di save di bagian wireless, lalu kita masuk ke bagian network. Nah, di network mode ini kita tetapkan bridge saja ya, sudah bridge. Nah, untuk DHCP-nya kita ubah ke static. IP address-nya kita isi 192
168.2.1. 2 ini nomor absen saya, lalu netmasknya 255 ya. Gateway IP. Untuk gateway IP-nya itu dari lab komputer. Itu 19, karena saya di lab komputer C, gateway-nya 192.168.7.254 seperti ini. Nah, untuk primary DNS IP-nya kita gunakan DNS Google, yaitu 8.8.8. Nah, seperti ini. DNS secondary DNS IP-nya yaitu 8.8.4.4. Nah, untuk STP modenya kita biarkan mati. Auto apply-nya kita matikan juga. IPv6-nya kita matikan juga. Nah, seperti ini. Kita save change. Kita tunggu. Nah, sudah di sini ada tertulis lost connection to the device. Nah, ini artinya IP yang kita masukkan tadi yang 2.1 ini sudah diterapkan. Nah, kita masuk ke control panel. Kita masuk ke Ethernet lagi, properties, IPv4-nya. Nah, di 1.92.168.1.2 ini yang nomor satunya kita ganti dengan 2. Seperti di awal tadi. Kita oke, close. Masuk lagi ke OS-nya. Kita refresh. Nah, di sininya belum diganti. Kita ganti 2.1. 2.1, enter. Nah, kita advance, continue. Kita masukkan username tadi, TKJ. Nah, passwordnya CR1MP1WNG. Login. Lupa account. Oke. Ya, itu. Passwordnya kan kita sudah ubah tadi. Kita ke service. Nah, di service ini kita akan kita cek lagi. Service sudah. Kita ke sistem. Di sistem ini kita ubah device name. Kita tambahin aja. Device name-nya nama kita. Nah, device-nya English. Start update-nya kita on-kan. Kita masukkan tanggal dan bulan di hari ini. Ini tanggal 12. Nah, kita masukkan. Time zone-nya kita cari yang Bangkok Hanoi Jakarta ini. Nah, GMT plus 07. Nah, seperti itu. Kita cek lagi. Wireless access point on karena kita akan menyeting sebagai access point terlebih dahulu. Lalu kita cek lagi, pastikan kalau sudah benar. Nah, kalau udah jadi kita save. Sudah, berarti sudah. Nah, jadi kita sudah berhasil menyeting Lightbeam sebagai access point. Selanjutnya kita akan menyeting Lightbeam sebagai client. Kok dipotong-potong nggak perlu ya?
Nah, sekarang kita akan menyeting Lightbeam sebagai klien yang akan menangkap sinyal dari Lightbeam yang sudah kita setting menjadi access point tadi. Pertama-tama tadi kan di bagian Ethernet, di bagian kontrol panelnya kita isi IP. Nah, sekarang kita kembalikan default satu. Oke, oke, close. Kita buka tab baru saja. Kita ketikkan lagi 192.168.2.1. Nah, salah. Default ya, 1.20. Enter. Nah, lalu kita advance lagi, lalu continue. Select country lagi. Kita akan pilih Indonesia aja, Indonesia. Nah, ini bahasanya Inggris, kita agree lagi. Username seperti biasa default ya, T K J. Terus passwordnya kita pakai CR1 MP1 NG lalu Akeong. CR1 MP1 NG Akeong. Sudah. Sekarang kita sudah masuk, kita pilih menu wireless. Nah, karena kita akan menyeting sebagai klien, mode access point-nya kita matikan saja. Mode access point-nya kita matikan saja. Lalu channelnya 20 Hz. Kita on-kan ini. Lalu kita cari frekuensi dari access point kita tadi berapa, 500. Oke, kita select, kita cari frekuensi dari apa? Nah, ini FC Padi. Nah, kita di lingkaran ini kita klik saja lock to AP. Nah, seperti ini nanti akan muncul mic-nya. Kita isi password dari HP-nya tadi, CR1 MP1 P lock Akeong. Akeong. Di sini kita AMP DU-nya kita maksimalkan, on, remix station-nya high, metadata-nya auto saja. Kita ubah ke alternatif lagi, lalu kita save, kita tunggu. Komen orasi. Kita sudah setting tadi, sudah tersimpan. Kita lihat lagi ke network, kita pastikan ini karena sebagai klien ya biarkan saja. Kita lihat lagi, kita cek sistem. Nah, sistem kita tambahin aja supaya jelas mana yang AP, mana yang
klien. Kita kasih nama klien saja. Klien. Udah, ini kita juga on kan. Kita masukkan tanggal hari ini. Kita pilih GMT plus 07. Kita save change. Configuration change successful. Harus udah. Save-nya ya. Kita matikan lagi, kita save change. Network, configuration sukses. Dashboard. Ini kita lihat. Tadi 5AC client terhubung dengan Light Ini artinya sudah connect antara AP dan client. Nah, untuk lihat apakah ini sudah bisa internetan, kita agar bisa internetan mendapat akses internet dari access point, kita ubah terlebih dahulu control panel internet, properties. Nah, di ini kita ubah dari yang statik ubah ke ini juga di oke, close, mas, lalu kita masuk ke sini, kita coba ping ke www.youtube.com. Nah, sebelum di ping, kita harus masukkan kabel internet dari lab ke adapter yang dari samping. Coba enter. Oh, not found. Apa? Kita salah komen mungkin. Ping. Oh, turunnya. Salah lagi. Oh. Oh iya. Tadi berubah ya. Kita coba ping lagi ke enter. Nah, reply. Sekarang bisa digunakan untuk menonton YouTube atau internetan. Cara setting live pakai AP dan klien. Ya, kita mendapat itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.